kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Selamat pagi semuanya, selamat datang dan selamat beribadah di ibadah online High Teens. Kita buka ibadah kita nyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami puji, di Kita nyanyikan dari baitnya yang kedua. Suci, suci, Kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari Minggu ini kami semua sudah dapat berkumpul di rumah kami masing-masing dan datang beribadah ke hadapan-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, berkatlah juga setiap kami yang akan mendengarkan firman nanti, kiranya firman yang akan diberitakan dapat
kami terima dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan Bersuka Dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan diberitakan, aku mau ngajak teman-teman nyanyiin satu lagu. Sama-sama kita nyanyikan Bejanamu. Di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
menerangkanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku. Sama-sama kita ulang dari baitnya yang kedua. Tersungkurku di kakimu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita nyanyikan dari refnya, mengiringmu seumur hidupku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari rekan-rekan sekalian kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga sampai saat ini. Dan pada saat ini kami telah memuji-muji Engkau ya Tuhan, dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun setiap kami, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Biarlah kami pun semuanya diubahkan oleh firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat siang rekan-rekan semua, semoga semua masih dalam keadaan yang sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Oke, kita perlu bersyukur teman-teman, kita sudah sampai di bulan Oktober. Saya mau bilang tidak terasa, tapi rasa-rasanya terasa untuk kita semua ya, sampai kita bisa tiba di bulan Oktober ini. Baik, dan kalau sudah di bulan Oktober kita sudah kurang
kurang dari 2 bulan lagi menyambut Natal dan juga menutup tahun 2020. Masih belum ada jaminan memang kalau pandeminya sudah akan berakhir, tapi bukan berarti kita tidak punya harapan. Sama seperti itu Tuhan yang sudah menyertai kita sampai hari ini, ke depannya juga Tuhan masih akan terus menyertai. Baik, hari ini saya memang memberikan judul perenungan kita dicobai Tuhan tapi pakai tanda tanya ya. Karena begini, kenapa saya kasih judul demikian? Karena kalau kita yakin bahwa Tuhan Maha Kuasa, apa itu berarti bahwa Tuhan juga yang mendatangkan pencobaan untuk kita? Bisa mengikuti ya pemikirannya. Nah, jika Tuhan juga adalah pencipta dari segala sesuatu, apa mungkin Tuhan juga yang menciptakan virus yang membuat kita berada di kondisi hari ini sekarang ya? Nah, untuk mendasari perenungan kita akan melihat ke salah satu kitab yang tokohnya hidup menderita. Mari kita buka dari kitab Ayub. Kitab Ayub pasal 1 dan 2, kita akan baca 2 pasal ini karena susah untuk dipotong kedua pasal ini. Dan kita tidak akan membaca semuanya, nanti saya akan tunjukkan beberapa bagian saja. Kita akan baca ayat 1 sampai 3, kemudian 6 sampai 12, kemudian 20 sampai 22 dan pasal 2 ayat 1 sampai 8. Oke, nah sebelum membacanya sedikit informasi dulu tentang kitab Ayub. Kitab Ayub ini termasuk ke dalam kitab puisi, ada 3 kitab yang termasuk dalam kitab puisi yaitu Ayub, Amsal dan juga Pengkhotbah. Kalau kita baca Amsal kesannya hidup seperti baik-baik begitu ya, karena asal takut akan Tuhan hidup akan bahagia begitu. Tapi ketika baca Pengkhotbah, rasa-rasanya semua sia-sia begitu. Ada orang yang takut akan Tuhan, yang udah taat gitu, tapi tetap dapat kesusahan. Ada orang yang gak percaya, ya juga dapat kesusahan. Ada orang yang percaya, dicurangin. Ada orang yang gak percaya, gak dicurangin gitu, malah hidupnya lebih bahagia. Semuanya jadi sia-sia begitu. Nah, bagaimana dengan Ayub? Ayub merupakan orang yang percaya kepada Tuhan, tapi tetap menerima musibah begitu ya. Anak-anaknya meninggal, hartanya habis begitu, bahkan dirinya sendiri sakit. Termasuk nanti teman-temannya kayak memfitnah dia sebenarnya kalau kita baca full kitab Ayub ya. Nah, di akhir hidupnya nanti memang Tuhan memberikan kembali kekayaan, keluarga dan kesehatannya juga begitu ya. Tapi dalam perjalanannya itu ya, itu yang direkam itu yang dicatat di dalam kitab Ayub. Nah, dengan informasi yang sudah saya sampaikan ini, mari kita baca Alkitab kita. Kita mulai dari ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kita lanjutkan di pasal 2 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu.
hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya sangat sarankan teman-teman nanti bisa baca ulang dan baca lengkap kedua pasal ini. Nanti setelah ibadah atau kapanpun teman-teman punya waktu kosong begitu. Nah, waktu saya mempersiapkan bahan ini, waktu membaca bagian ini, betapa saya ikut tertekan ketika membacanya dan memperhatikan kondisi Ayub. Di awal, kondisinya baik-baik loh. Ayub dibilang sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan tidak pernah melakukan kejahatan. Saya rasa nyontek sama bohong juga Ayub gak pernah lakukan tuh ya, kan dia memang jujur orangnya. Dan setelah kita dijelaskan tentang Ayub di ayat 1 sampai 3, kita diceritakan tentang anak-anaknya. Nah mereka, anak-anaknya Ayub ini adalah anak-anak yang suka party teman-teman. Tadi kita memang tidak baca, tapi di sana nanti kita akan ketemu bahwa setelah anak-anak Ayub ini berpesta, Ayub ini biasa akan mempersembahkan korban penghapusan dosa. Supaya kalau anak-anaknya ada yang berbuat dosa, ada yang hilaf begitu istilahnya, ini nanti bisa diampuni oleh Tuhan. Dan kalau mau kita lihat hidup Ayub ini bahagia teman-teman. Hartanya banyak, anak-anaknya banyak, dan bukan cuma banyak, anak-anaknya juga akur gitu. Dan dia juga sehat, sepertinya ya, di pasal 1 memang belum ada indikasi kalau dia sakit. Jadi hidupnya bahagia gitu, hidupnya sejahtera, lancar-lancar sekali hidupnya Ayub. Saya juga mau kali ya punya hidup seperti Ayub. Saya yakin teman-teman juga waktu baca kekayaan Ayub ini, kesejahteraan Ayub ini, mau juga punya hidup seperti Ayub ya. Tapi setelah kita diceritakan tentang Ayub dan keluarganya yang sejahtera itu, di ayat 6 kita pindah adegan. Tadi kita adegannya di bumi, di keluarga Ayub dan sekitarnya. Tapi sekarang kita berpindah ke surga, ke tempat di mana Tuhan ada. Karena di surga, di tempat Tuhan ada ini, lagi ada rapat nih kira-kira. Tuhan dan anak-anaknya, yaitu sebenarnya malaikat-malaikatnya sedang berkumpul dan di situ juga ada iblis. Nah kita mau perhatikan percakapan Tuhan dan iblis di ayat 7 dan 8 tadi. Setelah Tuhan bertanya iblis dari mana, yang Tuhan katakan, perhatikan, Tuhan ini seakan membanggakan Ayub ya. Coba lihat tuh Ayub tuh. Dia setia banget, dia taat banget, wah dia jujur banget orangnya, wah pokoknya baik banget lah Ayub tuh. Itu kira-kira Tuhan ngomong begitu tuh ya. Nah di satu sisi Tuhan memang sekali lagi membanggakan Ayub, tapi di sisi lain ini malah membuka celah untuk iblis bisa mencobai Ayub ya. Karena setelah percakapan itu, setelah Tuhan ngomong kalimat tadi begitu di ayat 7 dan 8 itu, iblis nanti jawab, ya iyalah dia setia, kan Tuhan yang kasih hidup dia makmur, kasih hidup dia bahagia, bikin hidup dia sejahtera, begitu wajar dia bisa taat dan bisa setia. Tapi terus apa lanjutannya kata iblis di ayat 11, coba tetapi ulurkanlah tanganmu, tangan Tuhan, dan jamahlah segala yang dimiliki Ayub, segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari, bahasa yang lebih sederhana, kita akan pikir iblis ngomong begini, iyalah Ayub setia karena diberkati. Tapi coba aja dia gak punya apa-apa, dia miskin, dia menderita, dia sendirian, pasti dia gak taat, pasti dia gak setia sama Tuhan. Lucunya, Tuhan malah membiarkan iblis untuk menjamah Ayub. Dalam hal ini iblis nanti menjamah, mengambil segala kekayaan Ayub untuk menguji kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Nah sampai di sini kita seharusnya jadi mikir begini, tunggu dulu. Kok Tuhan kayak lagi taruhan ya sama iblis?
taruhannya taruhannya atas hidup seseorang lagi. Udah taruhannya sama iblis, taruhannya atas hidup seseorang, atas nyawa seseorang. Dan perhatikan lagi, orangnya itu nggak salah apa-apa. Bayangkan kalau percakapan Tuhan dan iblis itu untuk kita begitu ya, bukan Ayub begitu. Kalau kita tahu dan kita bisa ngomong, saya rasa kita akan ngomong begini ke Tuhan ya, atau sama iblisnya mungkin. Tuhan, ini kan hidup saya, ini kan hidupku. Kok Tuhan malah mempertaruhkan nyawa saya? Kayaknya gak enak banget teman-teman. Hidup kita ini jadi bahan pertaruhan begitu. Jadi bahan taruhan. Kita tidak punya kuasa atas hidup kita. Nanti juga ini masih akan terjadi sekali lagi di pasal 2. Percakapan antara Tuhan dan iblis atas hidup Ayub ya. Nah dari apa yang saya sampaikan tadi, sebenarnya ada satu fakta yang kita semua perlu tahu, bahwa tidak ada dari antara kita yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita bisa hidup taat kepada Tuhan, kita bisa hidup sembarangan di hadapan Tuhan, tapi faktanya tidak berubah teman-teman. Faktanya tetap kita tidak berkuasa atas kehidupan kita sendiri. Di satu sisi ini mungkin membuat kita khawatir karena kesannya kita tidak bisa mengontrol, tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan akhirnya membuat kita khawatir dengan kehidupan ini, dengan menjalani kehidupan ini. Karena kesannya kita diatur-atur begitu ya sama orang lain. Tapi tunggu dulu, perhatikan lagi percakapan yang ada antara Tuhan dan iblis. Siapa yang berkuasa atas hidup kita? Tuhan atau iblis? Simpel jawabannya, Tuhan. Dan inilah fakta yang kedua teman-teman. Kita memang tidak berkuasa atas kehidupan kita. Tapi Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Pertanyaannya kemudian, apakah kita jadi tenang saat tahu bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita? Seharusnya iya. Seharusnya iya. Terus kenapa malah Tuhan mengizinkan hidup Ayub dibikin susah oleh iblis? Mungkin kita akan bertanya begitu ya. Perhatikan di awal percakapan Tuhan dan iblis tadi. Tuhan sudah membanggakan Ayub karena kesetiaannya. Tuhan tahu bahwa dalam keadaan apapun Ayub tetap akan setia. Tuhan tahu bahwa dalam keadaan apapun Ayub tetap akan setia. Mau susah, mau senang, Ayub tetap akan setia. Dan Tuhan sudah tahu itu. Kesannya mungkin sewaktu iblis taruhan sama Tuhan, dia punya peluang yang sama besar begitu. Namanya taruhan, kalau cuma berdua begini ya, taruhannya kan kemungkinannya 50-50 begitu ya. Entah Tuhan yang menang atau iblis yang menang. Mungkin di dalam pikiran iblis, itu yang muncul di dalam pikirannya. Tapi disitulah titik di mana iblis salah. Iblis taruhan dengan Tuhan bukan dengan peluang yang sama. Tapi peluangnya sangat tidak berimbang teman-teman. Karena dalam taruhan ini, kalau mau kita bilang taruhan begitu, Tuhan sudah pasti menang. Enggak mungkin iblis menang. Dan jika kita kembali ke pertanyaan yang di awal tadi atau yang saya jadikan judul yang tentang dicobai Tuhan itu, apakah pencobaan memang datang dari Tuhan? Maka jawabannya adalah Tuhan memang mengizinkan adanya pencobaan terjadi di dalam kehidupan kita. Entah itu karena iblis atau mungkin memang karena kita sendiri yang membawa diri kita dalam pencobaan. Tapi penting untuk kita ingat, saat pencobaan itu terjadi, saat itu kita alami, Tuhan sudah tahu bahwa kita akan bisa melewatinya. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi. Karena Tuhan sudah tahu kok nanti akhirnya seperti apa. Tapi saya yakin dan percaya rasanya bagi kita ini pasti berat. Tidak nyaman, bikin sedih dan mungkin bikin marah juga begitu ya. Karena harus mendapat kesusahan, harus menerima kesusahan dan harus menjalaninya begitu. Tidak pernah ada orang yang mendapat kesusahan terus malah bisa
senang-senang, santai-santai begitu ya, kan pasti tetap ada kesusahan di dalam hatinya, tetap ada kesedihan di dalam hatinya. Jika memang kita merasa sedih, jika kita ingin marah, jika kita merasa berat sekali, datanglah kepada Tuhan. Menangislah kepada Tuhan, marahlah kepada Tuhan. Karena memang Tuhan sanggup menerima itu semua. Kembali kepada kisah Ayub, teman-teman. Di pasal 1 kita melihat Ayub kehilangan hartanya dalam satu waktu yang bersamaan. Di ayat 13 sampai 19, kalau kita perhatikan, memang sekali lagi ini tidak kita baca. Kita perhatikan ada hamba Ayub yang selamat dari musibah atau bencana-bencana yang menimpa Ayub, harta dan keluarganya, begitu ya. Dan kalau kita perhatikan selalu ada kalimat yang mengawali begini, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain. Jadi ceritanya Ayub mungkin lagi di rumah, lagi santai-santai, kemudian hambanya tiba-tiba datang ngasih laporan, Tuhan untanya, lembunya dan segala macam musnah, ludes, habis. Karena diserang bencana, nanti ada yang diserang oleh bangsa lain begitu. Sementara yang satu ini lagi ngasih laporan, datang juga yang lain. Ngasih tahu, Tuhan, anak-anak Tuhan meninggal. Sementara yang satu lagi ngelapor juga, datang lagi yang lain begitu. Sampai nanti ada 4 orang hamba Ayub yang ngasih laporan tentang kejadian parah yang sedang menimpa Ayub ini. Nah tadi ada 2 fakta yang saya sebutkan di awal. Pertama adalah fakta bahwa kita tidak berkuasa atas kehidupan kita. Dan kedua adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Kalau teman-teman masih belum percaya nih ya, kalau Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, dan kalau teman-teman masih belum percaya sama hal itu, coba untuk begini nih, untuk yang pernah belajar tentang peluang, probabilitas. Berapa besar kemungkinan untuk Ayub tertimpa kemalangan di satu hari yang sama? 1 banding berapa itu kemungkinannya? Saya rasa akan sangat kecil sekali. Saya bukan ahli matematika, tapi saya yakin dan percaya kemungkinannya sangat kecil sekali. Hal yang menimpa anak-anak Ayub dan harta kekayaannya tersebut adalah kejadian alam dan juga serangan dari bangsa lain. Agak gak mungkin begitu loh, itu bisa terjadi dalam satu hari yang sama begitu ya. Dan saya rasa pada masa Ayub, saya yakin memastikan kapan dan di mana akan terjadi ada badai itu akan sulit begitu ya. Sekarang aja sebenarnya kita masih kesulitan begitu. Dengan kita perlu data yang begitu banyak untuk kemudian bisa menentukan, oh oke, nanti di daerah sini akan ada badai, akan ada gempa dan segala macam begitu ya. Nah ditambah juga yang anehnya begitu, dari kejadian Ayub ini, dia ini lagi hidup damai sebenarnya dengan orang-orang di sekitarnya, dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Tiba-tiba saja tanpa ada alasan yang jelas, dia malah diserang oleh bangsa yang lain. Seberapa besar sih kemungkinan untuk hal itu terjadi? Sekali lagi bagi saya ini adalah hal-hal yang di luar kendali Ayub, tapi tidak pernah di luar dari kendali Tuhan. Nah jika hal-hal yang di luar dari kendali kita bisa mendadak terjadi kepada kita, percayalah bahwa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ada 260 juta orang di Indonesia, kurang lebih. Sampai hari ini di mana kami merekam ibadah ini, sudah lebih dari 260 ribu orang yang positif. Dan sebagian besar dari angka itu sudah sembuh dan ada juga yang sudah meninggal. Tapi kalau mau dihitung-hitung dengan rumus matematika, dengan rumus probabilitas, dengan rumus peluang begitu, sebenarnya seberapa mungkin untuk kita bisa tertular? Sebenarnya mungkin kalau mau dihitung-hitung kecil kemungkinan untuk kita bisa terpapar. Sekali lagi bukan berarti kemudian saya menggampangkan, terus kemudian teman-teman bisa sembarangan berkeliaran begitu ya. Enggak seperti itu teman-teman. Karena itu kan juga membahayakan diri begitu. Betul kemungkinannya memang kecil, tapi kalau kita tidak jaga diri ya itu kan kita juga yang
akhirnya menerima efeknya ya. Oke. Nah, yang saya ingin tunjukkan dari apa yang saya katakan ini sebenarnya adalah kemungkinannya tetap kecil, teman-teman. Maka jika sampai ada keluarga kita atau mungkin kita sendiri yang tertular, yakin dan percayalah bahwa itu semua adalah campur tangan Tuhan. Bukan sebuah kebetulan jika tidak berselang lama setelah harta dan anak-anak Ayub tertimpa musibah, giliran Ayub sendiri yang tertimpa musibah. Tubuhnya dipenuhi dengan barah tuh luka begitu yang korengan tuh apa ya bahasa Indonesianya? Ya mungkin teman-teman bisa dapat gambarannya lah. Sungguh bukan sebuah kebetulan teman-teman. Di situ sekali lagi justru ada campur tangan Tuhan. Apa salah Ayub sampai ia harus menanggung semua kesulitan ini? Alkitab mencatat Ayub tetap tidak berbuat salah sampai harus menderita semuanya ini. Maka sebenarnya fakta yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah penderitaan yang kita alami bisa jadi bukan karena kita berbuat salah. Penderitaan yang kita alami bisa jadi bukan karena kita berbuat salah. Mungkin sering kita berpikir bahwa kita mengalami penderitaan karena kita berbuat salah. Kita ada dosa sesuatu kemudian Tuhan menghukum kita makanya kita dapat penderitaan. Faktanya tidak demikian teman-teman. Betul, Tuhan bisa menghukum kita dengan mendatangkan penderitaan. Itu betul. Tapi Tuhan bisa juga mengizinkan penderitaan yang bukan karena kita berbuat salah apa-apa. Perhatikan apa yang Ayub katakan sewaktu ia menjawab istrinya di ayat 10 tadi ya. Tadi di pasal 2 ayat 1-8 kita lihat terakhir Ayub ada sakit di kulitnya begitu ya. Dan istrinya bilang ke Ayub, udahlah ngapain masih percaya sama Tuhan, gak usah percaya lagi sama Tuhan. Tapi jawab Ayub di ayat 10, apakah kita cuma mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah bagi saya ini sebuah contoh yang luar biasa dari Ayub teman-teman. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, rasanya akan senang ketika kita bisa menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Ketika kita menerima hal yang buruk, kalau bisa ditolak ya, kita maunya tolak pasti ya. Nah pertanyaan yang bisa kita renungkan sama-sama hari ini teman-teman. Bagaimana sebenarnya iman kita kepada Tuhan? Iman yang sekedar mengharapkan hal-hal baik saja dan tidak ingin yang buruk? Sudahkah kita benar-benar bisa menerima semua hal yang baik dan yang buruk dan tetap bersyukur kepada Tuhan? Teman-teman yang terkasih, hidup yang sedang kita jalani ini memang sama sekali tidak bisa kita prediksi. Dulu kalau saya lagi ngobrol sama teman saya, kalimat yang akan selalu saya katakan kalau misalnya ngomongin penderitaan begitu, tentang kehidupan, saya akan bilang begini, satu-satunya yang pasti dalam kehidupan ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Tapi hari ini saya mau revisi omongan saya sendiri, kalimat saya sendiri. Karena satu-satunya yang pasti di dalam kehidupan ini adalah Tuhan. Sebab Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak tahu masa depan. Justru Tuhan sudah berada di masa lalu, masa sekarang dan juga masa depan. Pandemi yang kita hadapi bukan hal yang mengejutkan bagi Tuhan. Kesulitan yang kita alami bukan hal yang mengagetkan buat Tuhan. Allah dalam pribadi Yesus Kristus telah melewati penderitaan yang lebih parah dari kita dan telah menang atas penderitaan tersebut. Kemenangan Tuhan Yesus bukan supaya kita tidak bisa merasakan sakit atau penderitaan lagi. Bukan teman-teman. Kemenangan Tuhan Yesus justru memungkinkan supaya kita tidak ditinggal sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Sebab penderitaan yang terbesar adalah saat Tuhan Yesus harus menanggung dosa semua manusia
dan Allah Bapa harus berpaling, harus meninggalkan dia. Dan ini juga sebenarnya penderitaan terbesar bagi kita, adik teman-teman. Yaitu ketika kita harus menjalani kehidupan ini tanpa pertolongan Tuhan. Namun berita baiknya, syukur kepada Allah. Karena Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya dan ia mau menanggung kesusahan kita bersama. Maka hari ini marilah kita datang kepadanya. Ia sudah menunggu kita teman-teman. Ia sudah menunggu kita. Kita hanya perlu datang kepadanya. Amin. Mari kita ambil saat hening sejenak. Rekan-rekan yang terkasih, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali dan kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pagi hari ini, siang hari ini. Terima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Apapun yang sedang kami alami hari ini, kami tahu bahwa ini bukan hal yang baru bagimu ya Tuhan. Engkau tidak kaget dengan kondisi yang sedang kami alami. Karena Engkaulah yang mengatur semuanya ini. Dan kami bersyukur karena Engkaulah yang mengatur kehidupan kami ini. Dan biarlah kami hari ini mau sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Mengizinkan diri kami, membiarkan diri kami diatur oleh Engkau ya Tuhan. Dan kami pun mau taat, mengikuti tuntunanmu sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Dan pada siang hari ini juga kami ingin menaikkan beberapa pokok doa kami Tuhan. Kami terus rindu ibadah yang kami jalani ini, meski hanya virtual Tuhan, kami tidak merasakan persekutuan seperti ketika kami mengikuti ibadah di gereja Tuhan, tapi biarlah kami tetap merasakan kebersamaan bersamamu ya Tuhan, kebersamaan dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami pun di minggu-minggu yang terus kami jalani ini, kami terus ditegur oleh Tuhan, disapa oleh Tuhan, dihiburkan oleh Tuhan, dikuatkan juga oleh Tuhan. Baik lewat ibadah yang kami ikuti, baik lewat perenungan firman Tuhan yang kami baca sendiri ya Tuhan, ataupun lewat orang-orang di sekitar kami yang mengasihi kami. Dan kami juga berdoa untuk studi kami Tuhan. Kami tahu mungkin banyak dari antara kami yang mengalami kesulitan di dalam studi kami. Mungkin hanya sebagian dari kami yang bisa belajar dengan baik ya Tuhan. Tapi kami terus berdoa biarlah kami sebagai anak-anak di rumah yang menjalani studi di rumah, kami bisa mengikuti dengan disiplin ya Tuhan pelajaran-pelajaran kami dari sekolah. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami, biarlah mereka
bisa terus dengan senang hati mengajarkan kami ya Tuhan, bahkan mempersiapkan materi-materi yang dapat diajarkan kepada kami. Dan kami juga mengingat untuk orang tua kami, mungkin ada dari antara kami yang orang tuanya harus kehilangan pekerjaan Tuhan, atau mungkin makin kesulitan mencari pekerjaan ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dan memelihara kehidupan kami dan keluarga kami. Kami tidak tahu bagaimana Tuhan akan mencukupkan, tapi kami tahu bahwa Tuhan akan memelihara kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan ketenangan, Tuhan sendiri yang menghiburkan hati orang tua kami, bahkan kami pun sebagai anak-anak bisa menghiburkan orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang boleh kami naikkan pada siang hari ini. Terakhir kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam kondisi pandemi yang masih terus kami hadapi ini. Biarlah perlahan-lahan kami bisa pulih Tuhan dari pandemi ini. Bukan cuma negara kami Tuhan, tapi juga dengan dunia secara lebih luas ya Tuhan. Terima kasih, kami akhiri setiap seru doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan telah mendengar dan Tuhan juga yang akan menjawabnya seturut dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Kami alaskan seluruh doa kami ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang akan kami nyanyikan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan, silahkan scan QR Code yang tertera di layar ataupun bisa transfer ke nomor rekening. Atau buat teman-teman yang tidak bisa transfer atau tidak bisa scan QR Code-nya, bisa dikumpulkan ke dalam amplop yang akan diserahkan kepada kantor tata usaha gereja. Untuk mengiringi lagu persembahan, kita nyanyikan Persembahanku.
Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar persembahan ini dapat dipakai hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Berkatilah juga orang-orang yang akan mengelolanya. Berkatilah setiap teman-teman kami yang sudah memberi walaupun yang belum memberi Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di ujung ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah ini, sebelumnya saya mau ngajak teman-teman untuk berdiri. Kita akhiri ibadah kita nyanyikan lagu Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam, hanya Kau segalanya bagiku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Rekan-rekan yang terkasih, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita, ke dalam aktivitas kita. Dan sebelum itu marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa terus menyertai kita. Kiranya cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus terus menguruskan kita. Pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus terus menyertai dan menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak.